tahta Allah dan melayani kekudusan Allah. Ini dalam peran mereka ya melakukan pelayanan mereka di hadapan Tuhan ya. Kerub tugasnya menjaga area kekudusan Allah, maka tidak sembarangan orang mendekat kepada Allah. Contohnya saya singgung tadi waktu Musa ya di Gunung Sinai ya juga langsung diingatkan oleh malaikat kerub jangan dekat-dekat dengan Allah. Ya. Nah, itu tugasnya malaikat kerub. Nah, sedangkan serafim itu tadi mengelilingi tahta Allah dan melayani kekudusan Allah. Artinya, ya, jadi kalau kita mau pakai istilah ring satu, ring dua, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ya, yang ada di ring satu itu adalah malaikat-malaikat Allah dulu. Nah, baru kita di ring duanya lah, kira-kira begitu Bapak Ibu nanti di surga itu ya. Oke. Nah, para malaikat melayani Kristus. Contohnya, ya, ini dapat kita lihat, saya sudah singgung tadi, waktu ya kelahiran Yesus ke dunia ini. Ya, itu sudah diperingatkan, sudah dikonfirmasi oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Ya, bahwa bayi yang ada dalam rahimnya itu bukan bayi biasa, bukan dari hasil persetubuhan Maria dengan Yusuf, bukan. Dan itu bukan hasil hubungan gelap Maria dengan pria-pria lain, bukan. Tetapi itu berasal dan juga berdasarkan kuasa Allah yang langsung menat dirinya di dalam rahim Maria sebagai jalan untuk bisa hidup di dunia ini dan bisa hidup bersama manusia dan merasakan betul pedihnya, sakitnya, segala tantangan, masalah, persoalan dihadapi oleh manusia. Nah, lebih jelas lagi kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 itu Bapak Ibu ya. Waktu Gabriel datang pada Maria menjelaskan anak yang dikandungnya itu adalah putra Allah yang maha tinggi. Dan dia akan memerintah di tahta Daud. Tahta Daud itu berarti di surga Bapak Ibu ya. Nah, dan akan memiliki kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal itu maksudnya adalah surga. Ya, itu salah satu contoh konkret. Malaikat memprediksi ya kelahiran Yesus. Bahkan dalam Matius pasal 1:20, malaikat juga, malaikat Gabriel, ya khususnya, datang kepada Yusuf untuk meyakinkan Yusuf, ya supaya dia tidak menghindar, tidak menjauhi Maria. Ya, karena anak yang ada dalam rahim Maria bukan perbuatan dia, tapi itu adalah anugerah daripada Allah sendiri. Nah, di sisi lain kita lihat juga peran malaikat itu dalam melindungi Yesus pada waktu Yesus masih kecil. Masih ingat Bapak Ibu dalam Matius pasal 2:13. Waktu itu malaikat memperingatkan Yusuf supaya mereka terhindar dari peraturan yang dikeluarkan oleh Herodes. Di mana pada waktu itu Herodes memerintahkan kepada semua masyarakat untuk melakukan pendataan atau sensus terhadap bayi-bayi yang baru lahir. Pendataan atau sensus itu diharuskan oleh Herodes untuk dilakukan kepada semua bayi-bayi yang baru lahir. Tidak lain tidak bukan misinya, tujuannya mau mencari bayi Yesus. Dan kalau dia bisa menemukannya, membunuh bayi Yesus. Karena waktu Herodes mendengar tentang kelahiran Yesus, dia langsung ketakutan dan juga kebakaran jenggot bahwa satu saat kerajaannya, posisinya, kursinya, tahtanya pasti diambil alih oleh yang namanya Yesus. Salah. Terlalu kecil lah buat Yesus kalau hanya menjadi raja di sekelompok komunitas atau kelompok tertentu. Terlalu kecil. Terlalu kecil lah maksud dan tujuan Yesus kalau hanya mau menguasai suatu area, satu daerah, satu negara. Terlalu kecil. Karena kekuasaannya dia pada dasarnya meliputi seluruh area, seluruh negara, seluruh daratan, lautan, dan juga langit. Tapi Herodes sudah langsung berpikir negatif tentang bayi Yesus. Maka dia langsung suruh para ya tentara-taranya lakukan pendataan. Malaikat tahu niat jahat dari Herodes ini. Maka malaikat itu datang
membimbing Maria dan Yusuf untuk mereka sementara lari ke Mesir dulu. Sampai beberapa lama kemudian, akhirnya Herodes mati. Koid inna ilahi. Dan setelah itu Bapak Ibu, malaikat itu juga mengkonfirmasi kepada Yusuf dan Maria kapan mereka untuk kembali ke Israel, ke tanah Israel. Dicatat dalam Matius 2 ayat 20. Ini hubungannya peran malaikat dalam hal melindungi bayi Yesus. Ya, jadi itu masalahnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ya, signifikansi dari peran malaikat itu dalam hubungannya dengan Yesus juga luar biasa loh Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat hubungannya malaikat dengan diri kita. Yang berikutnya, malaikat juga melayani Yesus setelah lulus menghadapi pencobaan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dicatat dalam Matius pasal 4 ayat 11. Dia dicobai oleh iblis dengan 3 pencobaan. Yang pertama masalah pencobaan disampaikan oleh ya pencobaan dilakukan oleh iblis itu adalah pencobaan tentang makan dan minum. Dan kita tahu lagi-lagi iblis gagal total dengan upaya pencobaan yang pertama. Terlahir lagi pencobaan yang kedua dan juga pencobaan yang ketiga. Lagi iblis itu gagal total. Ini membuktikan bahwa kuasa iblis tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan tetap jauh lebih besar daripada kuasa iblis, berapa banyak pun iblis itu sendiri. Pada saat-saat itulah Bapak Ibu, malaikat juga datang. Ya, memberikan dukungan kepada Yesus. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Elia dalam satu Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 7. Dikatakan Elia orang biasa ya. Tapi waktu dia berhadapan dengan dukun-dukun pada zamannya, dia berhasil menaklukkan kuasa-kuasa dari sang dukun itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena malaikat bekerja dan berkarya dalam diri Elia, menolong Elia. Yang berikutnya, malaikat juga menguatkan Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, di mana detik-detik dia akan ditangkap, dianiaya, digantung di kayu salib. Dicatat dalam Lukas 22 ayat 43. Di situ kan terjadi peperangan rohani antara Yesus dengan setan. Di sisi lain setan menggoda. Menghindarlah engkau dari salib itu. Kasihi sayangi nyawamu. Nah, kira-kira itulah godaan tarikan dari setan waktu itu. Tapi tidak sekonyong-konyong Yesus langsung mengatakan, ya, 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 enggak. Dia bergumul. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Yang pada akhirnya memang Yesus katakan, iya Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Artinya dia memilih lebih percaya, memilih lebih takut terhadap kepada Bapa di sorga daripada terhadap suara daripada simbolis itu Bapak. Dalam konteks itu, waktu Yesus tetap harus menjalani salib itu, dia bisa kuat. Karena di sana Allah Bapa mengutus malaikatnya juga menguatkan dia. Sehingga dia bisa sampai dan lulus Bapak Ibu menjalani salib itu. Artinya, dalam diri kita orang percaya, peran-peran malaikat yang seperti kepada Yesus ini, tanpa kita lihat, seringkali terjadi dalam diri kita. Kita begitu sering
Tanpa penglihatan kita waktu kita sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Tuhan menyuruh malaikatnya meyakinkan kita, mendorong kita. Tuhan maju terus. Pantang mundur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, malaikat juga ikut serta-merta mewartakan atau menyampaikan, memproklamasikan, mengumumkan tentang kebangkitan Yesus. Dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7 dan juga Markus pasal 16 ayat 6 sampai 7 dan Lukas 24 ayat 4 sampai 7. Di sana dapat kita melihat malaikat itu mengundang para wanita-wanita termasuk Maria yang pertama dan wanita-wanita yang lain masuk ke dalam kubur kosong itu. Lalu waktu mereka masuk dan mereka melihat kain yang membalut tubuh Yesus yang hanya tersisa dan tertinggal di tempat itu. Sehingga melihat peristiwa itu, Maria dan wanita-wanita yang lain juga menjadi sangat yakin apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka sebelumnya. Bahwa suatu saat dia akan mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Pada waktu itulah malaikat datang, meyakinkan, mengingatkan para wanita itu tentang firman, tentang janji-janji yang sudah pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Bahwa ia bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Kristus bagi kita orang percaya. Peran malaikat itu juga bisa disuruh oleh Tuhan, ditugaskan oleh Tuhan. Membangkitkan semangat kita kembali. Supaya move on di dalam kekudusan dan ketaatan dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Supaya move on dalam melayani Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, dan pergumulan dalam hidup ini. Tuhan seringkali mengutus malaikatnya. Bangkit. Bangkit. Semangat. Tidak kita lihat memang. Tapi malaikat itu sering menyemangati kita. Membangkitkan semangat kita dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, ini hanya bisa berlaku bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus. Itulah sebenarnya. Kalau Paulus mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Sederhananya apa itu? Persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Kata Paulus, biasa. Banyak orang Kristen nggak paham arti ayat itu. Sakit tidak pahamnya. Protes terhadap ayat itu. Enak aja Paulus bilang biasa. Rumah saya terbakar. Biasa. Usaha saya bangkrut. Masa bilang biasa? Saya diterpa sakit penyakit. Biasa. Kenapa banyak orang Kristen Bapak Ibu salah paham? Yang mengakibatkan pahamnya salah, hanya marah terhadap Tuhan tentang dalam memahami ayat itu. Karena tidak mengerti secara rohani artinya. Mengapa? Karena mereka belum di dalam Kristus. Yang akibatnya Kristus tidak bisa memberikan pemahaman dan pengertian. Kristus tidak bisa memberikan pemahaman dan pengertian bagi orang itu tentang apa maksud Paulus tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu berapa banyak pun, berapa berat pun, atau berjilid-jilid sekalipun biasa. Karena orang itu belum di dalam Kristus dan Kristus belum dalam dia. Karena orang itu belum didiami oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus tidak bisa memberikan pemahaman kepada dia karena pikirannya belum dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam diri kita dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak perlu marah dengan ayat itu. Tapi justru ayat itu memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita. Bahwa memang betul. Semua pencobaan, semua penderitaan yang kita alami di dunia ini biasa kok. Saya kasih contoh konkret. Ya.
Bu Kesia kan rumahnya kan kebakaran bulan lalu. Tapi Tuhan bilang itu biasa. Kenapa Tuhan bilang biasa? Karena walaupun rumahnya kebakaran, Bu Kesia dan keluarganya diselamatkan Tuhan juga. Dia kebakaran juga. Masih hidup juga tuh Bu Kesia dan keluarganya. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan sesuatu itu kita alami di dalam, masuk di dalamnya pencobaan. Tidak sekonyong-konyong. Total pencobaan itu menghancurkan kita. Enggak loh Bapak. Oke, saya kasih contoh lain. Hari ini mungkin kita sedang mengalami satu penyakit apapun juga. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Walaupun penyakit itu mungkin masih kita rasakan. Tapi tidak langsung mati juga kita. Enggak. Sini Tuhan kasih nafas hidup kok. Contoh lain. Mungkin saat ini usaha kita bangkrut, krut, krut. Tuhan bilang biasa. Mengapa? Karena usaha kita kalau Tuhan mengizinkan bangkrut, kita masih dikasih nafas hidup, kita masih dikasih kekuatan dan kesehatan. Tuhan masih kasih jalan-jalan dan itu menjadi saluran berkat buat kita. Tanpa kita sadari. Dalam kesulitan itu malaikat Tuhan utus meyakinkan, membangkitkan semangat kita kembali dalam menjalani hidup ini. Sebagai hamba Tuhan 25 tahun Bapak Ibu, tanpa gaji kami, tanpa gaji, tanpa pemasukan yang pasti kami tiap bulan. Tapi 25 tahun kami jalani suka duka jadi hamba Tuhan. Ya, tapi tetap masih dipelihara Tuhan. Maka pergumulan yang ada tidak pernah melemahkan semangat kami melayani Tuhan. Karena kami tahu, di samping Tuhan menaruh rohnya dalam diri kami, juga dia mengutus malaikatnya, meyakinkan kami, menyemangati kami, bahwa selalu ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Terus berikutnya, para malaikat hadir pada saat kenaikan Yesus ke surga. Dicatat dalam kisah para rasul 1 ayat 10. Di sana dikatakan sebagaimana para malaikat mengelilingi tahta Bapa, demikian para malaikat menghadiri kenaikan Yesus yang penuh kemenangan dari Putra Allah ke dalam kemuliaan, dan peristiwa ini mengingatkan orang yang memandang ke atas akan kembali dengan penuh kemenangan. Pada waktu Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, waktu itu kan para muridnya kan pada baper dan galau. Mengapa? Karena mereka merasa Yesus itu meninggalkan mereka. Juga mereka merasa kita tidak punya leader. Kita tidak punya pemimpin lagi yang bisa mengawasi kita, memimpin, mengarahkan kita. Kita tidak lagi punya Tuhan yang bisa selalu terus-menerus 24 jam menyertai, menjaga, memberkati kita. Itu kan pemikiran para murid waktu. Dan Tuhan Yesus tahu. Mulai ada kegalauan, mulai ada kebaperan dalam diri para murid itu waktu itu. Di samping Yesus menjauh kegalauan, kebaperan mereka itu dengan mengatakan, nggak usah takut, waktu aku akan pergi. Karena ada roh penolong, roh penghibur, itu roh Allah atau roh kudus, yang turun atas kalian dan bekerja dalam diri kalian, mengawasi, membimbing, menyertai, menjaga, memagari hidup kalian, kata Tuhan. Setelah itu, Tuhan utus malaikatnya untuk meyakinkan para murid itu. Hei, murid-murid, nggak usah percaya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yesus yang kau lihat hari ini sedang menuju surga. Dia akan datang untuk yang kedua dan yang terakhir kali. Dengan proses yang sama juga. Artinya apa? Malaikat meyakinkan orang-orang percaya pada zaman itu, termasuk para murid. Jangan takut. Kepergian Yesus ini hanya satu periode saja. Hanya sementara saja kok. Karena nanti dia akan datang kembali.
Di situ peran kehadiran malaikat itu sangat luar biasa. Akhirnya iman, semangat para murid itu kembali berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Walaupun mereka harus sampai titik darah penghabisan. Hidup bagi Kristus dan melayani bagi Kristus. Tapi itu tidak memudarkan, melemahkan iman dan pengharapan mereka. Karena malaikat sudah mengingatkan mereka. Maka implikasinya buat kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu sudah pergi ke surga. Di samping dia telah mengutus rohnya, yaitu roh kudus dalam hati kita. Yakinlah, malaikat-malaikatnya akan selalu terus dia utus juga. Membimbing kita, menyertai kita. Selama kita masih hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan dan mengasihi itu. Peran malaikat berikutnya sangat terlihat jelas juga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali atau yang terakhir. Di Matius pasal 25-31, Bapak. Di mana para malaikat mempersiapkan dunia untuk kemuliaannya. Yesus Kristus untuk memerintah ke dunia ini. Matius pasal 24 ayat 31. Waktu Yesus kembali ke bumi, ia akan dilayani para malaikat surgawi sebagai tanda kemuliaan kemenangan Yesus yang penuh kemenangan. Artinya Bapak Ibu, malaikat yang mendampingi Yesus waktu dia pergi terangkat ke surga. Juga malaikat yang sama juga akan mendampingi Yesus kiri kanan muka belakang waktu Yesus nanti turun ke dunia ini. Jadi sama. Jadi kalau ditanya, adakah perbedaan yang signifikan antara prosesi kepergian Yesus ke surga dan prosesi ya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia? Enggak ada yang berbeda. Sama-sama tetap didampingi, dikawal oleh malaikat. Waktu dia kembali ke bumi ini yang terakhir kali menghakimi setiap orang yang belum bertobat dan memindahkan kita total ke surga yang kekal. Sama Bapak Ibu. Lalu apa peran dan pelayanan dilakukan oleh malaikat ini bagi kita orang-orang yang sudah percaya? Ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Para malaikat ditugasi oleh Tuhan sebagai roh-roh yang melayani. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekali lagi. Roh-roh yang melayani ini sebutan lain dari malaikat. Makanya pakai tanda kutip kalau Bapak Ibu cek di Alkitab di Ibrani pasal 1 ayat 14 ya. Roh-roh yang melayani itu khusus dibatasi, ditandai dengan tanda titik kurung dua, kiri dan kanan. Itu menjelaskan keberadaan malaikat. Nah, di sana dikatakan Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya, roh-roh yang melayani atau malaikat itu ditugaskan, diutus, diperintahkan untuk menolong Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan apapun selama kita di dunia ini. Menolong. Coba bayangin Bapak Ibu. Berkali-kali lipat loh. Kuasa perlengkapan yang Tuhan berikan bagi kita orang yang sungguh-sungguh bertobat terima Yesus untuk menolong kita di dunia ini. Di samping ada roh Allah sendiri, ya, berarti dia ada dalam diri kita, menguatkan, menghibur, menolong kita. Tapi secara eksternal dari luar, ada malaikat yang diutus Tuhan menolong kita. Termasuk dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit, dalam usaha, dalam bisnis. Malaikat ditugasi, diutus menolong kita Bapak Ibu. Insya sungguh-sungguh kita bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
Bagi orang yang tidak bertobat, yang tidak mau percaya, ya nggak ada lah Bapak Ibu. Karena fasilitas kehadiran malaikat itu hanya berlaku, berfungsi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, 25 tahun jadi hamba Tuhan tanpa gaji ya. Kami jalani, kami bisa kuat seperti adanya sampai hari ini tidak lebih karena kami sering merasa